Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, salam berkah dalam. Semoga saudaraku semua sehat dan bahagia, dan jangan lupa mengawali harimu dengan senyum. Selasa 19 Desember 2023. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 5-25. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya, untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini bicara tentang Zakaria dan Elisabet.
Injil bicara tentang berkat Tuhan yang diterima oleh mereka berdua. Ada kalimat indah yang diungkapkan Elizabeth pada akhir Injil hari ini. Inilah sesuatu perbuatan Tuhan bagiku. Suatu perbuatan Tuhan baginya. Sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Elizabeth adalah istri Zakaria yang adalah seorang imam pada zaman Raja Yudea. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah serta ketetapan dengan tidak tercacat. Tapi mereka tidak mempunyai anak. Elizabeth mandul dan keduanya sudah lanjut usia. Persoalan kedua orang yang hidup benar di hadapan Allah itu adalah mereka tidak memiliki anak. Bagi banyak orang di zaman itu, kemandulan adalah aib yang menimbulkan stigma negatif bagi keluarga mereka. Bahkan di zaman Yahudi mereka bisa dicuilkan dari lingkungannya. Kita bisa merasakan bagaimana Zakaria dan Elizabeth mengalami tekanan, cibiran, omongan, gosipan, hinaan dari orang-orang di sekitarnya. Tentu ini sangat memberatkan mereka, tapi menjadi menarik bahwa dalam semua tekanan hinaan itu, keduanya tidak pernah kecewa pada Tuhan. Mereka tetap setia melayani Tuhan. Zakaria tetap menerima Elizabeth sebagai seorang perempuan yang mandul dalam hidupnya. Ia tetap menerima dan mencintai Elizabeth. Zakaria tetap setia pada Elizabeth. Ada yang bisa kita lakukan, ada yang bisa dilakukan Zakaria dan Elizabeth berhadapan dengan situasi hidup mereka. Injil bercerita bahwa mereka tetap setia berdoa dan pasrah kepada Allah Bapa. Mereka tahu Allah adalah kasih, Allah akan selalu mendengarkan keluh kesah mereka. Kepasrahan pada kehendak dan cinta Tuhan tidak pernah akan sia-sia. Janji Tuhan pun digenapi pada mereka. Di usia tua Elizabeth mengandung, Tuhan mengutus malaikat untuk menyampaikan kabar baik itu kepada Zakaria. Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau namai dia Yohanes. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kisah hidup Zakaria dan Elizabeth memberikan contoh pada kita bahwa ketekunan, kesetiaan, kepasrahan pada Tuhan adalah kunci kita mendapatkan berkat. Memang dalam hidup sering kita menemukan masalah, menemukan persoalan banyak yang kita rasakan. Belajar dari Zakaria dan Elizabeth yang juga mengalami masalah yang sama. Tapi mereka tidak kecewa dengan Tuhan. Mereka tidak marah dan protes pada Tuhan. Tapi justru mereka semakin pasrah dan percaya bahwa kasih Tuhan yang akan terus melimpah pada mereka. Ini pelajaran iman yang luar biasa bagi kita. Dan mungkin juga bagi Anda dan saya. Kita semua punya masalah. Kita semua punya persoalan. Kita semua punya beban, tapi mari kita belajar dari Zakaria dan Elizabeth untuk tidak mengomeli Tuhan, tidak kecewa dengan Tuhan, tidak mengkhianati Tuhan, tidak putus asa, tapi teruslah menemui Tuhan setiap waktu, karena Dia akan memberikan berkat pada mereka yang setia. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.